Mati. Mati? Lain maksudnya apa sih? Kamu kenapa ngomong kayak gitu? Mati. Nak, kamu jangan bicara seperti itu, sayang. Apa maksud Langit? Dia ngomongin soal Renata. Langit bisa ngerasain kalau Renata sudah mati. Langit, listen to me. Gak akan ada yang mati. You will be okay. Kamu tuh udah ngelewatin masa-masa kritis kamu. Kamu pasti sembuh, ya? Langit, ini Mama, Nak. Kamu dengar Mama? Kamu gak usah mikirin soal kematian. Kamu akan pulih. Dan kamu akan kembali sama Mama. Kamu harus kuat, Nak. Dava, kamu yang sabar ya. Makasih, Kak. Loh, kok kalian ada di sini? Bukan nunggu depan ruangan. Ayo masuk. Dava, Kenapa, Bu? anak kamu udah sadar, Dava. Langit udah sadar, Bu? Iya, Langit udah sadar. Ayo, cepet masuk. Ayo. Sadar? Kenapa Langit harus sadar sih, Mi? Kenapa nggak koma aja selamanya? Mami nggak ngerti kenapa ya. Kamu mau kemana sih? Mau nengokin Langit, Mi? Apa? Mau ngapain? Peduli banget kamu sama Langit. Dia itu musuh bebuyutan kamu, Reva. Ngapain kamu tengokin dia? Kamu tuh kenapa ya? Masalah hal seperti ini, itu harus Mami kasih tahu terus. Buka dong otak kamu. Pakai sadar lagi dia. Langit, kamu sudah sadar? Papa senang sekali. Mas, Langit sepertinya belum bisa untuk ditanya-tanya. Karena dari tadi juga nggak bersuara. Tapi ini matanya ke muka, sayang. Iya, tapi aku nggak tahu apakah dia benar-benar udah sadar atau belum. Kamu lihat Papa nggak? Dengar Papa, nak? Langit, kalau kamu bisa dengar Papa, kamu jawab Papa, sayang. Kamu jangan diem aja kayak gini. Jawab, nak. Masa Langit bisa ngerasain yang dialamin Renata? Nggak mungkin Langit bisa ngerasain kematian Renata. Sayang, kita panggil dokter aja. Biar dicek lagi kondisinya Langit. 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 Halo, dokter, tolong ke sini. Mati. Ya Allah, nak. Kenapa dari tadi kamu terus bilang mati? Langit, kamu bisa rasain tangan Mama kan, nak? Langit, kamu tuh nggak mati. Kamu tuh baik-baik aja. Ini keluarga kamu juga ada di sini semua loh. Langit, kamu bisa dengar suara Mama kan? Langit, ini Mama sayang, ini Mama. Jangan.
Langit, kamu jangan banyak bergerak dulu sayang. Kamu masih lemah. Aku di mana? Apa yang udah terjadi sama aku, Ma? Sayang, kata dokter, masa kritis kamu sudah berlalu, nak. Tapi kamu baru aja operasi. Jadi kamu baru siuman sekarang. Jadi tolong kamu jangan terlalu banyak bergerak dulu ya. Operasi? Kenapa aku dioperasi, Ma? Langit, kamu nggak ingat apa yang sudah menimpa kamu? Yang aku ingat, aku ada di bandara. Terus balapan sama Revan. Apa aku kecelakaan setelah balapan itu? Abis kejadian itu kamu ingat, nah? Kamu tahu kamu kenapa di rumah sakit ini? Aku cuma ingat itu, Pak. Setelah itu aku nggak ingat apa-apa. Ya Allah, Langit. Apa yang terjadi sama anakku, ya Allah? Anak. Dokter, ini cucu saya kenapa? Kayak nggak inget sama kejadian yang sudah menimpa dia sebelum masuk rumah sakit. Kenapa, Dok? Iya, Dok. Kenapa anak saya, Dok? Sebentar, saya akan cek dulu. Sebaiknya kalian semua keluar dulu. Saya akan cek pasien dulu. Iya, Dok. Ayo. Mama tunggu di luar ya, nak. Apa yang udah terjadi sama saya? Kamu tenang ya, saya periksa dulu ya. Kamu dari tadi Oma lihat gelisah. Ada apa, Lun? Oma tuh ngerasa ada yang aneh nggak sih sama Langit? Kenapa ya dia nyebut kata mati berkali-kali? Apa jangan-jangan dia ngeh kalau misalnya Renata itu mati? Gak mungkin, Lon. Gak ada hubungannya sama Renata. Oma kalau misalnya nggak ada hubungannya, terus kenapa tadi waktu dia sadar dari operasi, dia tuh nyebut kata mati terus-terusan? Luna di sini. Ternyata benar kan dugaan aku. Kalau Luna itu menyamar jadi dokter. Tante Sandra, dari kapan di situ, Tante? Belum lama kok, baru aja. Tante kenapa ya ngeliatin heels aku segitunya? Iri atau gimana? Tante iri sama kamu. Gak mungkin lah.
Masa cuman perkara Hills seperti itu Tante iri? Justru Tante mau bertanya sama kamu. Kamu kan anak yang pintar, lulusan luar negeri lagi. Kalau dokter itu, pantas nggak sih kalau ke rumah sakit pakai heels? Dia benar-benar curiga sama aku. Udahlah Sandra, nggak usah ganggu Luna. Siapa yang ganggu sih? Ini kan sebenarnya pertanyaan simpel aja, tinggal dijawab. Nggak harus pakai emosi, ya kan? Emang dari look aku kelihatan kayak dokter ya Tante? Oh, jelas-jelas kamu itu nggak kelihatan kayak dokter kok, Lun. Mana ada sih dokter semodis kamu? Dokter kan punya seragam sendiri, ya kan, Mi? Tuh, dengar sendiri kan anak kamu ngomong apa? Kayaknya udah nggak penting ya buat aku jawab pertanyaan Tante. Pertanyaan nggak penting kok. Kan Tante cuma bertanya aja. Permisi ya Tante. Oke. Kita masuk ke sana. Yuk. Sorry ya Tante, nggak sengaja. Maaf ya. Itu anak pasti sengaja bangun injek mami. Berarti tadi memang benar Luna. Tapi aku nggak tahu apa yang dia rencanakan sama si nenek tua. Langit nggak mungkin kehilangan ingatannya kan, Mas? Sayang, kita tanya langsung aja kondisi Langit sama dokter. Dok, bagaimana kondisi anak saya, Dok? Dia baik-baik saja kan? Iya dokter. Langit ada apa ya dokter? Kenapa dia bisa nggak ingat kejadian setelah dia ditusuk? Apa dia kehilangan ingatannya? Jadi dari hasil pemeriksaan saya, kondisi fisiknya baik-baik saja. Tapi pasien mengalami hilang ingatan sementara. Ini bisa terjadi secara medis. Tapi tidak membahayakan nyawanya kan, Dok? Tidak membahayakan nyawa Langit. Hanya pasien mengalami hilang ingatan untuk kejadian baru-baru ini. Yang diingat adalah kejadian balapan dengan Revan. Ada bagusnya Langit hilang ingatan. Berarti dia juga lupa sama Renata. Karena aku menyukai Renata. Saya nggak akan nutupin apapun sekarang. Dan faktanya, kami berdua memang pacaran. Itu artinya aku punya kesempatan buat dapetin Langit seutuhnya. Bentar, Mi. Tadi itu artinya apa ya? Langit nggak bisa inget soal Luna. Loh, berarti aku ada kesempatan lagi dong, Mi, buat deketin Luna. Kamu nih gimana sih? Kamu nggak lihat? Luna tuh nempel terus sama Langit. Dan Langit nggak inget sama Luna. Dan itu artinya Luna memanfaatkan situasi seperti ini. Karena Luna itu kebucinan sama Langit. Kamu sadar nggak? Memorinya si Langit itu terakhir ingetannya waktu dia balapan sama kamu. Berarti dia ingetnya waktu di Jakarta. Jadi dia percuma aja. Dan Mami kasih tahu ya, ini tuh bakal menghambat hubungan kamu sama Luna. Paham nggak sih? Apa ingatan anak saya bisa pulih kembali dokter? Seiring berjalannya waktu, pasti bisa kembali. Tapi mungkin bisa diingatkan dengan kejadian yang dilakukan sehari-hari. Dokter, kira-kira kapan ya Langit bisa meninggalkan rumah sakit? Mungkin kalau pasien tidak ada keluhan, 2 atau 3 jam kemudian bisa dilakukan rawat jalan. Kalau begitu, saya permisi dulu.
Terima kasih dok. Terima kasih dok. Permisi. Tidak minuman. Alhamdulillah, Mas Langit sudah sehat, udah pulang ke rumah. Silakan Pak. Permisi. Langit, kamu kenapa? Kok kayak bingung gitu? Kamu nggak ingat juga sama rumah ini? Aku ingat semuanya. Aku ingat sama nenek, mama, papa, dan semua orang yang ada di rumah ini. Di ST aja aku ingat kok. Tapi anehnya, nggak tahu kenapa aku ngerasa kalau aku sudah melupakan seseorang. Nggak tahu siapa. Langit. Palingan juga itu aku yang lagi kamu coba buat inget-inget. Bukan. Perasaanku bilang bukan. Siapa yang harusnya aku ingat? Gak mungkin. Kalau yang Langit maksud Renata. Masa sepenting itu Renata buat Langit? Enggak. Pasti bukan Renata. Nak, tenang ya sayang ya. Nanti suatu saat, kalau sudah waktunya Mama yakin ingatan Langit pasti akan kembali. Tapi sekarang kan Langit baru aja sembuh. Jadi mungkin perlu waktu sayang. Kamu sabar ya nak. Iya, Ma. Aku mau istirahat di kamar. Nak, biar Papa panggil Revan temenin kamu di kamar. Papa panggil Revan ya. Gak usah, Pak. Aku bisa sendiri. Jadi ternyata benar, Langit sudah kembali dari rumah sakit. Papa. Makasih ya Pak, Papa udah turutin kemauan aku lagi. Sampai-sampai pas aku kabarin soal Langit, Papa langsung datang ke sini. Papa inget ya, pokoknya Papa harus lakuin apa yang aku minta tadi. Mas Sakti, terima kasih sudah berkunjung ke rumah. Mari masuk, kita ngobrol di dalam. Boleh, Pak, boleh. Langit, Mama temenin ke kamar ya. Pak Sakti yang jadwal kerjanya super padat bisa bela-belain ngejenguk cucu saya. Saya sebagai neneknya sangat berterima kasih atas perhatian Bapak ke cucu saya. Makasih, Bu. Saya kan sudah tidak menganggap kalian sebagai orang luar lagi. Jadi nggak perlu sungkan. Langit bagaimana? Apa ada keluhan? Kalau kalian perlu, saya bisa datangkan dokter spesialis dari luar untuk menangani Langit secara khusus. Saya rasa nggak perlu Pak Sakti. Menurut saya Langit hanya perlu istirahat aja sampai dia benar-benar pulih. Tapi terima kasih atas perhatian Pak Sakti dan Nona. Halo Pak Sakti. Hesti, kasih Pak Sakti. Silakan minum Pak. How are you Pak Sakti? Baik, Bu. Terima kasih. Iya, tadi kebetulan dari balkoni saya lihat mobilnya Pak Sakti datang. Saya langsung suruh Hesti bikinin kopi yang terbaik. Dan biji kopinya ini pilihan Pak Sakti. Terima kasih, Bu. Maaf sudah merepotkan. Oh, sama sekali nggak merepotkan kok Pak Sakti. Justru ini merupakan kehormatan.
keluarga Wiratama karena Pak Sakti mau berkunjung ke sini. Ya kan, Dava? Ayo silakan, Pak. Oh, baik. Jadi berarti benar, Langit udah sehat. Bagus. Berarti Langit udah siap untuk menerima kabar baik dari saya. Kabar baik apa, Pak? Saya datang ke sini untuk melamar Langit buat anak saya, Pak. Melamar Pak Sakti? Iya. Maksudnya? Langit sama Luna itu memang pasangan serasi. Kalau lamaran begini, tentu saya langsung terima. Saya sebagai neneknya, saya tentu senang dengernya, Pak. Tunggu dulu deh, Bu. Apa nggak terlalu cepat ya untuk lamaran? Seperti yang kita tahu kan Langit baru aja keluar dari rumah sakit ya, Pak. Jadi saya rasa Langit masih butuh waktu untuk dia pulih. Masa baru keluar dari rumah sakit langsung menikah? Tante, ya nggak perlu langsung menikah juga. Kita bisa tunangan dulu, ya kan? Nah, saya setuju itu. Mereka tunangan dulu. Biar kita bisa dapat kejelasan hubungan mereka. Saya rasa ini semua sudah takdir. Buktinya Langit hilang ingatan. Itu artinya sama aja menghapus Renata dari kenangan Langit. Dasar perempuan tua. Selalu aja dia cari kesempatan untuk menyatukan Langit sama Luna. Tapi kamu lihat aja, saya akan menggagalkan semua rencana kamu. Maaf, tapi apa ini nggak terlalu terburu-buru ya? Saya rasa Langit itu perlu pemulihan dulu sampai dia benar-benar ingat semuanya, baru dia bisa memutuskan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau saya boleh usul, maaf Pak Sakti, kali ini saya setuju dengan Yasmin. Saya sebagai tantenya Langit, saya peduli banget sama kesehatannya Langit. Karena Langit kan baru aja keluar dari ICU. Dia baru mengalami masa kritis. Jadi saya rasa kesehatannya itu lebih penting. Ya kan Dava? Kesehatan anak kamu itu lebih penting. Ya kan Sukma? Ini kesempatan dan waktu yang tepat sekali untuk Langit dan Luna bertunangan. Ya, biar Langit bisa move on, bisa melupakan Renata. Biar Langit memperbaiki kesalahannya dia. Oh iya Pak, bagaimana kalau pertunangannya itu kita adakan besok? Apa? Besok? Saya rasa terlalu cepat Pak Sakti. Saya sih sangat setuju, Pak. Besok mereka bertunangan, kita buat acara untuk keluarga saja. Nggak perlu kita adakan pesta besar. Karena intimate party itu udah cukup buat saya. Ya udah, kalau gitu aku mau langsung samain kabar ini ke Langit. Bentar ya Oma, Pak. Langit, hai. Aku punya kabar bahagia loh buat kita. Lain kali kalau masuk ke kamar orang, diketuk dulu pintunya. Sini biar aku bantuin ya. Nggak usah, aku bisa sendiri. Udah, sini. Au! Aku udah bilang sama kamu, aku nggak perlu dibantu. Aku bisa sendiri. Iya, sorry. Ayolah, kamu tuh
Harusnya jangan canggung kayak gitu sama aku. Tuh bentar lagi juga aku lah yang bakal ngurusin kamu. Maksud kamu apa ya? Iya, besok kan hari pertunangan kita. Dan secepatnya juga kita bakal melangsungkan pernikahan setelah kamu pulih total. Tunangan? Kenapa bisa? Wah, kenapa nggak bisa? Lagian kan kita juga udah sedekat ini sekarang. Dan kondisi kamu juga sekarang udah membaik. Tapi ini soal tunangan aku loh. Kenapa nggak ada satupun yang tanya dulu ke aku? Kondisi aku saat ini aku belum bisa ingat sepenuhnya. Aku nggak ingat kalau aku pernah mencintai kamu, Lun. Aku nggak ingat. Apakah kamu orang yang berarti buat hidup aku? Aku nggak tahu. Udah. Kamu tuh lagi masa pemulihan. Tenang ya. Langit, kamu nggak perlu maksain semuanya sekarang. Kamu nggak perlu paksain diri kamu buat inget semuanya. Kamu tuh cukup rasain aja. Aku yakin kok kamu bisa ngerasain kehangatan di hati kamu karena ada aku di sana. Justru sekarang aku ngerasa hatiku kosong. Nggak mungkin kosong. Mungkin itu karena kamu tuh nggak bisa inget-inget memori waktu kebersamaan kita. Langit, kamu tuh harus percaya sama aku. Kamu tuh cinta banget loh sama aku. Nih, kamu lihat. Tuh. Sebelum kamu kena musibah, keluarga kita itu udah ngejodohin kita berdua. Kita berdua tuh saling mencintai, Langit. Kamu percaya ya sama aku? Ya. Aku sama sekali nggak bisa ingat kejadian itu. Aku nggak sepenuhnya bisa ingat sama kamu. Apalagi soal perasaanku. Iya, udah nggak apa-apa kalau emang kamu masih belum bisa ingat aku sepenuhnya. Tapi kasih aku kesempatan ya buat bantu pulihin ingatan kamu. Mengembalikan cinta kamu ke aku. Apa benar yang dikatakan Luna? Kalau aku ini dulu memang mencintai dia. Tapi kenapa aku merasa nggak ada hubungan apapun sama Luna? Hei, kenapa? Ini benar-benar aneh. Aku justru melihat perempuan meskipun samar, tapi aku yakin itu bukan kamu orangnya. Terus aku ngeliat dan ada sebuah pemakaman. Apa hubungannya semua itu sama aku? Hah? Itu aku, Langit. Iya, itu aku. Percaya sama aku, nggak ada perempuan lain yang kamu cintain selain aku. Alam bawah sadar kamu tuh lagi coba bantu kamu buat nginget aku. Kamu percaya ya sama aku, ya? Tolong tinggalin aku sendiri. Aku butuh waktu. Oke. Ya udah. Kalau emang itu yang bikin kamu tenang, just take your time. Tapi kalau kamu butuh apa-apa, kamu panggil aku ya. Kenapa aku terus ngerasa ada hal yang terlupakan? Sesuatu yang penting.
Kenapa aku nggak bisa mengingatnya? Nggak bisa. Pokoknya aku harus ngegagalin rencana pertunangannya Langit sama Luna. Apapun caranya. Ayo dong Sandra, berpikir apa yang harus kamu lakukan. Pokoknya pertunangan mereka nggak boleh sampai terjadi. Halo, Sandra. Mau ngapain kamu masuk kamar saya? Lancang banget sih. Galak sih, Sandra. Bener-bener gak ada etika kamu ya. Ini tuh privacy, tau nggak? Jangan galak-galak gitu, Sandra. Oh iya, saya tahu kamu itu kan gak suka sama acara pertunangan besok. Tapi gak apa-apa sih, gak masalah. Saya kesini cuma mau minta pendapat sama kamu. Saya pengen tolong pilihin dong baju mana sih yang cocok buat saya pakai besok pertunangan Langit dan Luna. Tolong pilihin dong, yang ini atau yang ini, yang ini atau yang ini, atau yang merah ini. Yang mana yang keren? Coba dong pilihin. Saya nggak peduli. Saya minta kamu keluar dari kamar saya. Padahal kamar kamu pakai AC loh. Tapi kok panas banget ya? Ups. Apa karena ada yang lagi kesel karena lagi-lagi kalah dari saya? Soalnya cucu saya yang tersayang itu mendapatkan perempuan yang saya inginkan. Ya kan? Sementara anak kamu itu nggak berguna. Saya kan udah pernah bilang sama kamu jangan merasa menang di depan saya. Karena kamu nggak akan pernah menang sama saya. Ya, kita lihat aja siapa yang menang nanti. Sekarang saya minta kamu keluar dari kamar saya. Iya Sandra, kamu mimpi aja terus. Anak kamu itu akan jadi kesetnya Langit selamanya. Keluar, saya bilang kamu dari kamar saya. Keluar! Iya, saya mau keluar. Di sini juga panas, berisik. Aduh, gak enak Males banget. lihat muka kamu, tau nggak? Saya juga males. Enggak. Dia udah menghina saya di depan muka saya. Saya akan lakukan apapun untuk membatalkan rencana pertunangan mereka. Kita lihat aja nanti. Halo bos. Halo. Kenapa sampai sekarang nggak ada laporan yang masuk ke saya? Kalian udah kerjain dan beresin kerjaan kalian? Beres bos. Perempuan itu udah kita kubur hidup-hidup bos. Kirim buktinya ke saya sekarang baru saya percaya. Ada bos, saya udah rekamin kok bos. Bentar saya kirim ya bos. Bagus. Renata udah benar-benar mati. Sekarang nggak ada yang perlu aku khawatirin. Renata sudah mati. Ya, mungkin halusinasi Langit itu karena efek samping dari obat-obatan yang dia minum. Sekarang aku tinggal nunggu sampai besok. Karena mulai besok hanya ada aku dan Langit. Yes. Makasih Pak. Kayaknya udah susah ini ngelabuin Om Dava buat tanda tangan ini. Harusnya aku manfaatin pas di rumah sakit. Sekarang pasti dia udah curiga kalau nerima ini. Revan? Ya Om. Van, kamu sudah tahu kan kabar tentang pertunangan Langit dan Luna besok? Sudah Om. Saya udah denger dari Mami tadi. Selamat Om. Pasti ini kan yang Om tunggu-tunggu. Betul, Van. Makasih ya. Sebelum pertunangan besok, Om mau minta tolong sama kamu. Soal apa Om? Ngomong aja langsung sama saya. Saya pasti akan bantu kok. Kamu coba perhatikan semua sosial media, berita mengenai Langit dan perempuan itu. Kamu delete semua. Berapapun orang suruhan kamu minta, Om pasti bayar. Emangnya kenapa Om? Bukannya itu malah buang-buang duit ya? Gak masalah. Om tidak mau sampai Langit dengan berita itu.
sekalian kamu bikin artikel mengenai hubungan antara langit dan Luna. Kalau mereka itu saling mencintai. Bisa? Bisa, Om. Ini ponakan Om yang Om banggakan. Makasih Revan. Sama-sama, Om. Kabarin Om ya. Siap, Om. Lagi-lagi Om Dava nyuruh aku untuk ngurusin langit. Gini nih, kalau Mami nyuruh aku untuk baik-baikin langit. Sekarang aku jadi disuruh-suruh mulu kan. Hah? Sini. Sini. Mau kemana? Ya mau ngurusin yang disuruh Om Dava lah, Mi. Gimana kamu bisa ngalahin langit kalau kayak begini caranya? Kan Mami sendiri yang nyuruh aku untuk baik-baikin Om Dava. Katanya supaya aku dianggap sepenting langit, iya kan? Kamu tahu nggak? Hah? Yang mau kamu hapus ini itu adalah kunci, tau nggak? Hah? File itu jangan dihapus. Karena itu bukti yang kuat untuk menghancurkan langit dan Luna. Pokoknya kalau Om Dava minta hapus file itu, jangan pernah. Kalau Om Dava ngecek gimana? Nanti aku lagi pasti yang kena marah kan? Sini kamu, sini. Sini. Paham kamu? Paham. Tuh kan cocok. Cocok kan Mbak? Cocok kok masih cantik banget aja Mbak lewat. Apa sih? Mbak Luna? Tadi bilang apa? Mbak Luna denger, itu mau bercandaan doang Mbak tuh sama Mbaknya kan bercanda tadi kita ya Mbak ya? Ih tetep aja Mbak Luna yang paling cakep lah, walaupun kita 11-12, Mbak Luna deh yang 12, Esti 11 aja gak apa-apa. Udah. Ngapain masih di sini? Udah pergi. Ya, permisi ya Mbak ya. Baju siapa ini? Mbak Luna, bercanda lagi. Para lagi yang romantis. Wah, kamu bawa bajunya banyak banget, Luna. Iya Tante, jadi aku tuh sengaja suruh desainer favorit aku buat bawa koleksi-koleksinya. Bagus-bagus kan? Iya, bagus-bagus ini. Ini untuk acara apa ya? Karena kalau untuk acara besok sebenarnya nenek tuh udah siapin jas juga buat langit. Oh no. Enggak, ini bukan buat acara besok. Buat hari ini Tante. Kan hari ini bakal ada pemotretan. Ada pemotretan hari ini? Ya kan ini juga bisa jadi kenang-kenangan. Dan bisa dipajang buat acara besok. Aku mau pilih-pilih buat langit. Nah, kayaknya ini deh. Ini kayak bakal bagus banget buat langit ya kan Tante? Bagus. Langit! 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 Hai! Apa-apaan ini? Langit. Lihat deh. Ini kayak bakal bagus deh buat... Sorry. Nggak sengaja. Aku cuma mau nunjukin aja ke kamu kalau jas ini pasti bakal bagus banget deh kalau kamu pakai. Tunggu, kamu bisa jelasin ini maksudnya apa? Oke. Jadi aku tuh mau kita foto ala-ala pre-wedding itu. Tapi bukan pra-wedding. Pra-pertunangan. No. Buat apa? Luna, aduh, please, kamu jangan aneh-aneh deh. Wah, ide kamu ini luar biasa, Luna. Langit pasti akan selalu mengenang ini. Romantis sekali. Ya kan nggak perlu begini juga, Nek. Langit, dengerin Nenek ya. Kamu itu bener-bener beruntung punya calon tunangan kayak Luna dalam hidup kamu. Nenek nggak minta banyak dari kamu. Cukup
Bahagiain Luna. Permintaan nenek kecil kan? Padahal Langit sepertinya keberatan. Tapi kenapa ibu malah terus mendesaknya? Kasihan Langit jadi tertekan dalam situasi begini. Kalau itu maunya nenek, aku akan turuti. Nah gitu dong. Itu baru namanya cucu nenek yang ganteng. Nah iya itu juga. Ya kan? Oh ya. Udah saya kasih tahu berkali-kali. Pasti kamu kepo ya? Mau lihat-lihat ya? Kepo sih enggak. Cuman mau kasih peringatan. Peringatan apa tuh? Saya cuman mau kasih tahu ke kamu, kalau kamu itu jangan berharap terlalu lebih tentang pertunangan cucu kamu Langit dengan Luna. Karena itu gak akan pernah terjadi. Oh ya? Malah kamu yang jangan terlalu berharap kalau pertunangan cucu saya ini bisa kamu gagalkan. Oh. Karena sampai saat ini saya loh yang selalu menang. Kamu gak bisa apa-apa. Buktinya terjadi kan? Pemotretan akan dimulai. Habis itu pertunangan. Dan saya tahu kamu itu cuma mau menggertak saya aja. Ingat ya Sandra, apapun yang terjadi, kamu gak akan bisa menghentikan pertunangan cucu tersayang saya Langit dengan Luna. Halo Mi. Gimana persiapannya? Sesuai dengan rencana kan? Udah dong Mi. Rencana Mami itu emang luar biasa ya. Bagus. Pokoknya Mami mau rencana pertunangannya Langit dengan Luna itu harus batal. Dan rencana kita jangan sampai gagal. Paham? Itu semua aman Mi. Tenang aja. Oke Mas, Langit dan Kak Luna lebih rileks lagi ya. Oke coba. Tahan 1, 2, 3. Oke siap, bagus banget ini. Mas bentar. Aku kayaknya mau satu pose lagi deh. Kayak kalau kita pose ala-ala Titanic gitu bakal ikonik ya. Wah boleh tuh. Oke. Pegang pinggangnya Kak. Gini. Kakaknya agak di belakang. Apa nggak bisa pose yang biasa aja? Langit udah dong. Kamu tuh jangan malu-malu kayak gitu sama aku. Kamu ingat gak? Dulu ya, kamu tuh suka banget gendong-gendong aku. You always being romantic. Jadi sekarang kamu gak usah tegang kayak gini. Kamu pegang pinggang aku kayak gini. Kamu pasti ingat kan pose dari film Titanic? Pegang yang erat. Ya, fotonya Mas. Ayo. Senyum 1, 2, 3 tahan. Maaf, aku nggak bisa ngelakuin ini. Gak bisa. Aku tahu kamu udah berusaha untuk bikin kenangan indah buat kita. Tapi nggak tahu kenapa, aku nggak bisa ngelakuin ini. I'm so sorry, Luna. Langit tapi Langit tunggu. Ih.
Oh, Oma gimana dong ini? Ayo kamu, sana masuk. Mau tahu aja. Ibu. Ini pasti rencana liciknya Sandra. Dia itu mau sabotase pemotretan kalian. Tadi Sandra ngancep Oma. Dia mau gagalin pertunangan kalian. Gak akan ada yang bisa gagalin pertunangan aku sama Langit, Oma. Sekalipun itu Tante Sandra, gak akan bisa. Oke, terus ini gimana selanjutnya pemotretan? Dilanjutkan atau gimana? Kayaknya aku punya rencana deh, Oma. Bakar aku, Oma. Nah, Oma lihat. Ini spot selanjutnya. Bagus kan? Oh iya. Of course. Oke. Nah, nanti aku minta Oma taruh lilin di sini. Lilin? Ya, buat apa? Ya sesuai rencana kita, Oma. Aku mau nanti waktu aku sama Langit foto di sini, Oma taruh lilin mengitari aku dan Langit. Jadi aku bakal bisa dapat foto yang bagus sama dia. Iya, tapi kan itu bahaya, beresiko. Kamu bisa kebakar. Aduh, Oma udah deh. Oma bisa nggak sih nggak usah mikirin resiko-resikonya? Pikirin aja benefitnya. Kalau misalnya emang nanti gaun aku kebakar, ya otomatis Langit bakal nyelamatin aku. Dia bakal gendong aku dan aku bakal dapat momen yang romantis sama dia, iya kan? Kamu nggak ngerti yang dimaksud Oma. Kamu tuh bisa kebakar, bukan baju kamu aja yang kebakar, tapi badan kamu. Enggak. Ini bahaya. Jangan. Oh, wait. Coba deh Oma bayangin. Kalau misalnya yang Oma omongin itu benar, aku bakal kena luka bakar. Bagus dong. Berarti secara nggak langsung Langit bakal ngerawat aku. Dan aku bakal lebih sering ketemu sama Langit. Iya, aku juga bakal dapat perhatian sepenuhnya dari dia. Ya berarti nggak ada ruginya dong, Oma. Kamu jangan gila ya. Oma nggak mau ngelakuin itu. Kalau apinya gagal dimatikan, yang ada kamu terluka parah. Oma dengerin aku ya. Aku tuh bakal lakuin apapun untuk bisa dapetin perhatiannya Langit. Lagian ada bagusnya juga kok. Nanti kalau misalnya aku beneran kebakar terus dia gendong aku, itu bakal jadi momen foto yang dramatis. Aku bakal dapet kenangan yang indah banget. Udah ya, pokoknya Oma jalanin aja apa yang aku suruh. Sekarang aku mau urus Langit. Oke, Oma. Tapi Luna nggak ngerti lagi sama pikirannya Luna itu. Langit. Lun, aku beneran minta maaf sama kamu. Aku nggak bisa ngelanjutin pemotretan ini. Langit aku mohon. Aku mau kita coba satu kali lagi ya, please. Lun. Satu kali lagi aja, Jangan. please. Aku Lun, mohon. please jangan seperti ini dong. Come on, get up. No, enggak. Pokoknya aku nggak bakal bangun sampai kamu turutin permintaan aku. Aku mohon, please satu kali lagi aja, Langit, please. Please. Oke. Kita coba satu kali lagi. Hanya satu kali. Loh, Oma ini masih belum nyala semua loh lilinnya. Nyalain semua dong biar hasilnya bagus. Semuanya, iya Luna, iya. Mas, siap fotoin ya. Mbak Luna agak maju dikit ya, biar nggak kena lilin. Kamu itu di sini cuma fotografer. Tugas kamu yang ngefotoin kita. Jadi udah nggak usah ngatur-ngatur. Fokus aja ngefotoin yang bagus. Oke. Kalian berdua yang relax ya.
Oke, 1, 2, 3. Bagus, siap. Sekali lagi. Mas bentar. Satu pose lagi. Aku mau foto ala-ala mainin gaun aku. Make it perfect, oke? Lun, awas. Itu gaun kamu kebakar. Stop. Kamera jangan mati. Tante fotoin. Kamu gendong aku sekarang. Ayo. Lun, itu gaun kamu kebakar. Kok malah minta gendong sih? Tolongin. Lagi cepat ini tuh. Awas. No, stop. Kamu ngapain sih? Aku lagi berusaha buat padamin apinya. Bahaya kamu bisa kebakar, Lun. Ya justru itu, makanya kamu gendong aku sekarang. Kita bakal dapat foto yang bagus. Lun, please sadar. Kalau nggak cepet dimatiin, apinya bisa semakin besar. Makanya buruan, kita bakal dapat foto yang romantis, Mas. Ayo fotoin. Cepat, Romantis Mas. apanya? Kamu udah gila apa? Lun, ini bahaya bukan cuma buat kamu, tapi buat kita semua. Nggak, aku nggak mau ngelakuin ini. Enggak. Kalau kamu mau, kamu sendiri aja, Lun. Enggak. Lepas. Mas, cari angle yang bagus. Enggak, lepas. Fotoin, kenapa gimana? Jangan, stop. Langit udah mau pokoknya foto dulu. Fotoin, Mas. Fotoin. Sandra! Apa-apaan sih? Kamu yang apa-apaan? Gak ada otak kamu ya? Ngapain kamu ngelakuin hal seperti ini? Ini rumah bisa kebakar gara-gara kamu. Luna, kenapa kamu bisa seroboh ini? Udah tahu gaun kamu panjang, kenapa harus pakai lilin segala? Dan kamu juga ya, harusnya sebelum pemotretan dimulai, dipastikan dulu keamanannya. Maaf, Mas. Maaf. Tante gak nyangka ya, kamu tuh bener-bener gak ada hati-hatinya sama sekali, tau nggak? Itu baju kamu sampai terbakar seperti itu, bukan hanya membahayakan diri kamu, tapi orang lain yang ada di sini. Dan Langit, kamu ingat ya, Langit itu baru keluar dari rumah sakit, baru mengalami krisis. Nanti kalau sampai dia kenapa-napa lagi gimana? Kamu egois banget ya? Katanya kamu peduli sama Langit. Tapi di sini Tante nggak lihat tuh. Jangan pernah ngelakuin hal bodoh seperti ini lagi. Ayo Hesti, udah bagus rumah nggak kebakaran. Aduh, nyaris banget. Nggak kebayang kalau tadi apinya itu sampai membakar Luna. Ya ampun, benar-benar menakutkan. Ngeri banget. Aduh, Luna, benar-benar kamu tuh ya, aduh. Kamu tuh ya, sebagai orang tua nggak ada panutannya sama sekali. Kenapa sih Sandra? Kamu datang-datang tuh ngajak ribut. Kamu tuh demen banget sih, hobi banget ya, ngeribut. Ada yang salah sama ucapan saya? Hah? Kayaknya nggak ada yang salah tuh sama ucapan saya. Emang bener kan? Kamu itu yang paling tua di sana, tapi kamu nggak ada aware sama sekali loh tentang percikan api itu. Membahayakan banyak orang, tau nggak? Atau jangan-jangan kamu ada di balik kebakaran itu. Kamu jangan asal nuduh ya. Mana buktinya kalau saya yang sengaja bikin kebakarannya? Oh, saya tahu. Kamu nyinyir seperti ini karena kamu iri kan? Karena cucu tersayang saya pemotretannya sama Luna
Bukan sama anak kamu yang suka kamu bangga-banggain, yang gak bisa apa-apa itu. Saya iri sama pemotretan seperti itu. It's not my level ya. Pertunangannya Langit dengan Luna itu nggak akan pernah terjadi. Kan udah jelas, udah ada pemotretan dan besok acara pertunangannya. Kurang jelas apa? Kamu yakin banget ya kalau saya nggak akan bisa menggagalkan? Jangan sebut Sandra Wiratama kalau saya nggak bisa melakukan apapun. Kamu gak boleh benci sama aku lagi. Kayaknya ini satu-satunya cara supaya aku bisa dapat perhatian kamu. Aku bahkan rela Langit ngelukain tubuh aku sendiri demi dapat perhatian kamu. Kamu harus lihat penyesalan aku, Langit. Aku yakin setelah itu kamu akan ngerasa bersalah ketika kamu ngeliat luka-luka cambukan di tubuh aku. Langit. Mau ngapain lagi kamu? Soalnya tadi Langit, aku mau minta maaf aku. Sebentar. Halo, lu siapa? Dan apa yang lu tahu tentang keluarga gue? Kalau kamu mau tahu, kamu keluar sekarang. Langit, Langit, aku masih belum selesai ngomong. Kamu dengerin aku dulu dong. Nanti aja. Sekarang jawab. Apa yang lu tahu tentang gue? Kalau kamu mau tahu apa yang terjadi sebelum kamu lupa ingatan, kamu datang dan temui saya sekarang. Kasih tahu dulu, lu itu siapa? Siapa saya, kamu nggak perlu tahu. Itu nggak penting. Kalau kamu beneran mau tahu, ada harga yang harus kamu bayar. Berapa uang yang lu mau? 100 juta. Dan kalau kamu setuju, saya akan kirim lokasi tempat pertemuan kita. Asal kamu datang sekarang juga. Oke, deal. Dia sengaja pakai private number biar nggak bisa dilacak. Bisa aja dia niat untuk nipu. Tapi kalau dia benar punya info yang aku nggak tahu, gimana ya? Lebih baik ngambil resiko. Dan semoga aja ini bisa menjawab penasaran gue.
soal bayangan yang selalu muncul di pikiran gue. Pohon, makam, dan cewek itu. Langit! Langit! Langit, tunggu dulu! Kamu mau kemana sih? Langit! Langit, kamu tuh kenapa cuekin aku sih? Langit! Langit, jawab dulu. Kamu tuh mau kemana, Langit? Aku lagi ada urusan. Ya urusan apa? Jelasin dulu dong sama aku. Udah, please. Ini bukan urusan kamu. Minggir. Bukan urusan aku gimana? Tapi, Langit! Langit, no! Langit! Langit, kamu apa-apaan sih? Kamu jangan asal main jalan aku kayak gini dong! Langit! 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 Kenapa ya dia tiba-tiba pergi gitu aja? Kan dia buru-buru banget lagi. Enggak. Ini pasti ada yang beres. Aku harus ikutin dia. Ada yang bisa kami bantu, Bu? Pak, ini anak saya. Saya mencari anak saya, Pak. Namanya Renata. Dia belum pulang ke rumah, Pak. Semenjak dia berangkat kerja kemarin. Pak, tolong bantu cari anak saya, Pak. Saya takut dia kenapa-napa. Dia anak satu-satunya, Pak. Kapan terakhir kali Ibu menghubungi anak Ibu? Anak saya nggak punya HP, Pak. Terakhir saya datang ke tempat kerjanya di Hotel Wiratama. Tapi dia udah nggak ada, Pak. Apa anak Ibu bernama Renata Ayu Putri? Iya, Pak. Ya, itu nama asli anak saya, Pak. Ada info tentang anak saya, Pak. Begini, Bu. Sebenarnya kami juga telah mencari keberadaan anak Ibu. Untuk kami mintai keterangan sebagai saksi terkait penusukan pemilik hotel di mana tempat anak Ibu bekerja. Nggak mungkin, Pak, anak saya melakukan hal seperti itu. Pak, anak saya tuh tidak suka cari keributan, Pak. Jadi nggak mungkin anak saya melakukan hal itu. Ibu tenang saja. Kami akan terus mencari kebenarannya nanti setelah kami menemukan anak Ibu. Iya, Pak. Tolong temukan anak saya, Pak. Anak saya pasti nggak bersalah, Pak. Kasihan anak saya, Pak. Baik, Bu. Ibu tunggu sebentar ya. Wah, dia mau kemana sih? Ini kenapa ngebut banget sih? Dia tuh sebenarnya mau kemana? Dia pikir aku nggak bisa ngikutin dia, apa? Oh, pakai lampu merah lagi di depan. Terus aja deh. Selamat siang, Bu. Ada apa ya, Pak? Ini Bapak mau nilang saya?
Bapak nggak tahu ya saya siapa? Hah? Kami tidak peduli siapa Ibu. Sekarang perlihatkan surat-surat kendaraan Ibu, STNK dan SIM-nya. Karena Ibu sudah menerobos lampu merah. Itu bisa membahayakan Ibu dan juga pengguna jalan lain. Cepat Bu, mana surat-suratnya? Bentar. Wah, aku kehilangan jejak kan? Kamu tahu dia langit di mana? Udah belum Pak? Saya buru-buru nih. Maaf Bu, karena Ibu sudah melanggar lalu lintas, Anda akan kami tilang. Udah ketinggalan. Harusnya di sini tempatnya. Lu di mana? Gue udah sampai. Kamu lihat drum di depan gudang itu? Iya, gue lihat. Kamu taruh uang yang kamu bawa ke dalam drum itu. Lu ada di mana sekarang? Perjanjiannya kita itu barter. Lu dapat uangnya, gua dapat informasi seperti yang lu janjikan. Silahkan kamu masuk ke dalam gudang. Semua informasi yang kamu cari ada di dalam flash disk. Flash disk itu saya taruh di salah satu kardus yang ada di sana. Oke, tapi kalau sampai lu mempermainkan gue akan cari lu sampai ke ujung dunia sekalipun. Semoga ini bukan penipuan. Gue harus tetap waspada. Siapa tahu ada jebakan. Kurang ajar. Sekarang gimana caranya gue harus cari flash disk di tumpukan kardus sebanyak ini? Siapa nih? Mami. Halo, Mi. Revan, gimana sama rencana kita, berhasil nggak? Ya pasti berhasil dong. Rencana kita berjalan sangat mulus. Good job, Revan. Dengan seperti ini, Langit itu akan ingat sama Renata. Dan pertunangannya Langit sama Luna akan gagal total. Iya, Mi. Dan setelah ini, aku akan deketin Luna dengan cara aku sendiri. Bagus. Dan Mami ingatkan ke kamu, Revan. Rencana ini jangan sampai Langit tahu. Tenang, Mi. Langit sekarang lagi cari flash disk ya. Oke, kalau gitu. Mami tunggu kamu di rumah. Dan kamu hati-hati, Revan, ya. Oke. Bye, Mi. Sebentar lagi Langit akan lihat isi flash disk itu. Dan dia pasti bakal kaget. Dan neneknya Sukma bakal shock berat.
Dan rencana aku untuk mempersatukan Revan dengan Luna pasti akan berhasil. Dan rencana mereka dengan pertunangan Langit dengan Luna itu bakal gagal total. Langit pasti kesel banget. Nyari flash disk di dalam kardus sebanyak itu. Setengah jam juga belum tentu ketemu. Kok Langit udah selesai cari flash disk sih? Kok bisa cepet sih? Perasaan itu mobil dari tadi ada di situ. Kok mencurigakan ya? Jangan-jangan itu mobil orang yang nelpon gue. Loh, ngapain dia ngeliatin mobil gua? Loh, kok Langit malah kesini sih? Masa iya dia curiga gue yang nelpon dia? Aduh, gawat nih. Loh, kok nggak menyala? Kalau dia memang orang misterius yang nelponin gue akan cari tahu kenapa dia bisa tahu soal gue. Mas, Ada apa, Pak? Mas tadi yang masuk gudang ya? Kok malah diberantakin sih, Mas? Itu kan gudang kosong, Pak. Iya, tapi saya yang ditugasin buat nata kardus di gudang itu, Mas. Saya ngerapiin, sekarang malah berantakan. Pasti yang dimaksud Bapak ini orang yang nelpon gue. Orangnya siapa? Bapak tahu namanya? Kayak jatuh nih kunci nih. Loh, woi, tunggu! Tahan dulu, Mas. Pak, Bapak tahu siapa yang punya mobil itu? Oh, itu mobil orang yang bayar saya. Laki-laki masih muda, tapi saya nggak sempat nanya namanya sih. Berarti benar. Itu pasti orang yang udah nelpon gue. Mas, terus ini urusannya gimana? Di dalam masih berantakan loh. Nih, ambil. Lu yang beresin. Cukup kan? Wah, kalau ini mah cukup, Mas. Cukup banget.
Semoga apapun yang ada di dalam flash disk ini bisa mengembalikan ingatan gua yang hilang sebagian. Gua harus tahu apa yang gak pernah diceritain sama keluarga gue soal memori gue yang hilang. Ya Allah, Engkau sebaik-baiknya pelindung. Hanya padamu aku mohon ya Allah. Lindungilah putriku Renata. Selamatkanlah dia dimanapun Renata berada. Hamba mohon ya Allah. Kirimkanlah malaikatmu. Kirimkan penyelamat untuk putriku. Jagalah dia ya Allah. Kepala gue sakit banget. Tempat apa ini? Pohon itu. Iya. Pohon itu sama persis seperti yang ada di penglihatanku. Makam. Kenapa tempat ini bisa persis seperti yang ada di penglihatanku? Tempat apa ini? Saya sudah cari tahu di mana posisi mobil yang non cari. Ya udah cepetan kasih tahu di mana. Posisi terakhir, mobil itu terpantau melintas ke arah TPU Taman Seroja, No. TPU Taman Seroja. Itu kan pemakaman tempat Renata dikubur hidup-hidup. Ngapain Langit ke sana? Apa dia nyariin Renata? Ini nggak boleh terjadi. Aku harus menghentikan Langit sebelum dia nemuin jasad Renata. Kenapa rasanya aneh begini? Aku ngerasa seperti ada yang menarik perasaanku datang ke tempat ini. Ada apa sebenarnya dengan tempat ini? Apa perempuan itu ada di sini? Kamu di mana? Ayo bilang kamu ada di mana? Siapa kamu?
kasih tahu kamu siapa? Kamu siapa sebenarnya? Kenapa kamu bisa ada di pikiran aku terus? Mas, kenapa Mas malam-malam gini teriak-teriak di makam? Saya juga nggak tahu Pak kenapa saya datang ke tempat ini. Saya ngerasa ada yang manggil-manggil saya. Di sini nggak ada siapa-siapa. Mungkin itu hanya halusinasi Mas aja. Enggak, ini bukan halusinasi. Karena semuanya persis yang ada di pikiranku. Pohon besar, makam, semuanya persis. Mari Mas, saya antar ke depan. Enggak. Saya nggak akan pergi dari tempat ini sebelum saya tahu apa yang terjadi sama saya. Dan kenapa saya ketarik ke tempat ini. Suaranya dari sini. Iya, benar. Ini pasti tempatnya. Mas, sebaiknya Mas pulang, Mas. Gali tanah ini. Saya bilang gali tanah ini. Sekarang. Ayo cepat. Kamu nggak tahu siapa saya. Saya anak Dava Wiratama. Jadi gali tanah ini sekarang. Dava Wiratama, milik tanah wakaf ini. Ayo dong, kenapa diam aja? Oke, kalau kamu nggak mau gali, biar saya yang gali sendiri. Iya, aku pasti akan keluarin kamu. Sebentar. Aku harus tahu kamu siapa. Aku harus dapat jawabannya malam ini juga. Sayang, bagaimana persiapan untuk besok? 90% udah siap, Mas. Lagi juga semua yang ngerjain kan ibu. Pasti bagus. Baguslah. Biar pertunangan besok sempurna harus ya. Sayang, kamu gimana sih? Kok bisa jatuh, ceroboh banget? Cincin itu tanda ikatan. Kalau sampai jatuh ini bisa jadi petanda buruk buat keluarga kita. Maaf, Mas. Maaf, Mas. Aku tuh sebenarnya gelisah, Mas. Aku nggak ngerasa pertunangan ini cocok untuk Langit. Kok kamu sekarang menentang? Seharusnya kamu bahagia kalau Langit bisa tunangan sama Luna, anaknya Pak Sakti. Itu suatu keberuntungan buat keluarga kita. Aku nggak bermaksud untuk menentang, Mas. Cuma sekarang coba deh kita pikir, apa pernah kita tanya sama Langit anak kita, apa ini yang dia inginkan? Dan kamu tahu nggak? Bahkan sampai sekarang Langit itu belum pulang, Mas. Apa mungkin dia menghindari pertunangan ini? Langit belum pulang? Belum. Kemana dia? Aku juga nggak tahu dia kemana. Penjaga makam. Ada apa ya? Halo? Ini Pak, anak Bapak malam-malam gali makam nih Pak. Apa Pak? Anak saya gali-gali makam. Posisi di mana Pak? Di TPU Taman Seroja. Ada apa, Yasmin? Nggak tahu, Bu. Mas Dava dapat telepon tapi kok ngomong di soal makam. Oke Pak, saya segera ke sana. Dava, ada apa? Langit kenapa? Aduh, saya juga nggak tahu Bu.
Barusan penjaga makam TPU Seroja bilang kalau Langit gali-gali makam. Saya pamit dulu, Bu. Mas, aku ikut. Ibu juga ikut. Ayo. Dapa, Kak, kalian mau kemana kok terburu-buru banget? Kan urusan kamu. ini Kak, Langit. Dava, kita nggak ada waktu lagi. Kita harus cepat urus Langit. Ayo. Ayo, nggak ada waktu lagi. Langit? Ada urusannya sama Langit? Aku harus cari tahu. Ini apa-apaan sih? Kenapa harus ke tempat yang ini? Apa jangan-jangan dia tahu sesuatu? Dia tahu soal kematian Renata. Ih, wah, males banget lagi harus ke tempat kayak gini. Sedikit lagi, aku pasti akan keluarin kamu.